Lu lagi si Udin kerjanya main gaplek melulu. Tarik aja udah. Begini Pak, maaf ya, pernah lihat kan? Begini. Mata melotot, mulutnya monyong. Tuh. Itu sakaratul maut, ada yang sehari semalam, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun sakaratul maut. Sakit. Sampai Rasul tanya kepada malaikat Israel, sakit Israel, sakit ya Rasul. Bagaimana rasa sakitnya? Seperti 70 bacokan pedang. Des, 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 des. Sakitnya bukan main. Sampai baginda Rasul mengatakan, seringan-ringannya sakaratul maut seperti kawat berduri dimasukkan ke dalam tenggorokannya, lalu diputar-putar di perutnya. Apa saja yang nyangkut di kawat itu ditarik, diobrol-obrol oleh malaikat Israel. Kawat berduri Pak dimasukin tenggorokan kita, lalu diputar-putar, apa aja nyangkut di dalamnya itu, kemudian diobrak-obrak, ditarik keluar masuk. Tuh rasa sakitnya sakaratul maut. Nggak usah kawat berduri yang banyak durinya, satu duri ikan nyangkut di tenggorokan, udah ngap kita. Tenggorokannya nyangkut nih, ada duri. Baru satu duri aja kita udah kewalahan Pak nanganin satu duri. Padahal duri lembut kan? Duri ikan lembut kan? Kecil, ini mah kawat. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya banyak. Belum. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan usahanya lancar. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan istrinya solehah, anak-anaknya soleh-solehah. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan umurnya panjang. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan sehat badannya, lahir batin, dari ujung rambut sampai ujung mata kaki. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma. Kita baca ayat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yuhramu rizqa
bizanbi yusibuhu. Ini bagian operator sama ya. Temanya kecilin, bassnya naikin, volumenya tinggiin. Tempo kecilin dikit, bass naikin, volume tinggiin dikit. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil volumenya naikin dikit, bass tinggiin dikit, tempo kecilin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muktahimi ya Rabbi maqasidana ya Rabbi bil Mustafa Muhammadun sayyidul qawlaini wa astaqalain wal fariqaini min arbit wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini sholawat orang-orang banyak yang hafal, tapi belum diijazahin. Ini sholawat punya Imam Qushairi. Jadi Imam Qushairi itu dulu pernah jatuh sakit. Ini saya kasih tahu nih rahasianya nih. Pernah jatuh sakit kena stroke. Sekarang mah stroke, maaf ya, nauzubillah min dzalik, enggak orang tua, enggak orang muda, enggak nunggu pakai tua dulu, enggak. Sekarang mah penyakit udah enggak pakai pilih-pilih, udah. Yang ganteng sakit, yang jelek, wah apalagi, ya kan? Yang kaya sakit, yang miskin banyak banget, ya kan? Kiai sakit, muridnya
curang ini, mau menang sendiri. Dulu saya diijazahkan sholawat ini oleh guru saya Kiai Haji Muhammad Abdullah Son Haji Jogja. Beliau masih ada keturunan daripada Sunan Gunung Jati. Kalau saya nggak berani ngasih ijazah di sini nih, dulu saya mah datang ke Jogja. Bensinnya berapa tuh? Bensin? Masa mau di sini enak banget tinggal duduk doang ya. Paling nggak datanglah ke rumah silaturahmi. Dia tadi kasih tahu nih di bawah ini alamatnya. Jadi Imam Qushairi waktu itu kena stroke. Dia seorang ulama, orang alim. Pada saat itu dia mimpi berjumpa dengan Nabi. Ini di Indonesia nih saya kasih tahu. Ada ulama kita namanya Syekh Thoifur Mawardi Purworejo. Jawa apa tuh? Jawa Tengah. Masih hidup. Satu-satunya ulama kita, bahkan ulama dunia, bukan ulama kita doang. Syekh Thoifur Mawardi satu-satunya ulama kita, satu-satunya kita yang punya keahlian mimpi berjumpa Nabi. Jadi ahlinya mimpi ketemu Nabi. Sering mimpi didatangin oleh Nabi. Syekh Thoifur Mawardi Purworejo, luar biasa ini, masih hidup. Buka aja tuh di channel YouTube-nya tuh, yang Syekh Thoifur Mawardi Purworejo, ahli mimpi berjumpa Nabi. Itu hebat, dia mah enggak ahli mimpi ketemu artis, pakai ngomong lagi ngadu-ngadu. Malam gue mimpi apa? Itu salaman sama Luna Maya. Ya. Kalau mimpi itu mimpinya ketemu wali, ketemu ustaz, bukan ketemu artis. Ya. Orang itu mimpi sesuai dengan apa yang diangan-angankan. Kalau yang ada di angannya itu wanita-wanita, ya mimpi bertemu dengan wanita. Kalau angan-angannya cinta mahabbah kepada ulama, ya mimpinya ketemu dengan ulama. Ya tergantung apa yang diangan-angankan. Itu. Nah, Imam Qushairi ini mimpi didatangin sama Nabi. Disuruh bikin sholawat kalau pengen sakitnya sembuh. Begitu dari bangun tidur, ngarang tuh Imam Qushairi bikin syair sholawat kepada Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
sama Imam Kusyairi. Habis ngarang sholawat ini ya, Imam Kusyairi penyakit stroke-nya sembuh. Begitu doang. Ini kisah nyata. Dulu saya punya jamaah, maaf ya, nauzubillah. Dia punya anak laki-laki. Ini cacat bawaan. Cacat bawaan. Begitu lahir, maaf ya, nauzubillah. Ini kakinya nggak begini nih, nggak lurus begini. Kalau lurus begini kan normal. Bengkok begini tuh. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz, dulu tuh anak saya waktu lahir kakinya bengkok, orang-orang mau lurus dia mau bengkok. Waduh, kan bingung pakai sepatunya, ya kan? Bingung jalannya. Terus ntar kalau naik motor mau pergi gimana? Pan susah itu, kudu belokin dulu kakinya. Terus saya sholawatin Ustadz sambil nangis. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini disolawatin tuh ya. Alhamdulillah Ustadz, kakinya tuh lihat, dia jadi murid saya dulu. Tuh kakinya lempeng lagi tuh sekarang. Soalnya saya punya guru, gak apa-apa cerita ya. Namanya Kiai Haji Nafis Qurtubi. Allah maghfir lahu, Allahumma yarham. Beliau punya guru namanya Habib Ali Kuitang. Gurunya Bung Karno juga. Nah, beliau cerita, Ustadz, nih lihat di pohon kelapa. Ini ngunjukin nih ada pohon kelapa nih. Ini rumahnya nih. Ini pohon kelapa. Bukan manusia, pohon kelapa. Kelapa itu kan batangnya ada yang lurus, ada yang bengkok ke kanan, ada yang bengkok ke kiri. Ada juga pohon kelapa yang bercabang dua, ada tuh. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ada pohon kelapa bercabang dua. Nah ini pohon kelapa punya guru saya, pas ada di depan jendela kamarnya, cuman batangnya melengkung di atas genteng kamarnya. Kalau ada batok kelapa yang tua, agak gede, jatuh, gentengnya pecah, terus jadi bocor. Apa kata guru saya? Ini gimana nih pohon kelapa? Mau dicabut susah. Iya, Bapak bisa nyabut pohon kelapa. Waduh susah. Apa yang dikerjain sama guru saya? Dibacain sholawat, dipompok. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin lazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin
wa nafasin bi'adadin kulli manukmila. Diempok-empok yang tadinya bengkoknya ke atas genteng, kemudian berubah bengkoknya keluar genteng. Saya diunjukin tuh pohon kelapanya tuh. Selawat. Apalagi orang bapak punya istri monyong mulu, selawatin aja lagi tidur pantatnya, selawatin ya kan, palanya usap selawat ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Seperti tebak-tebak pantatnya. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Itu Masya Allah sholawat. Kalau bapak kepingin dapat ijazah sholawat nariyah, datang ke rumah saya. Pengen sholawat yang tadi Imam Busairi ya, datang ke rumah. Ya Rabbi bil Mustafa tuh buat ngobatin penyakit stroke. Kalau pengen sholawat Fatih, datang ke rumah, nanti diijazahin. Kalau pengen sholawat Bani Hashim punya Abah Anom Suralaya, datang ke rumah. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ini namanya salawat apa? Bani Hashim ya. Jadi kalau pengen amalan sholawat rumah sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pendek kan sholawat Jibril. Mau amalan sholawat Jibril ya ke rumah juga. Kok ke rumah Ustaz? Ya karena udah ada ijazahnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salawat Sajaratul Nukul. Kalau yang tadi sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril. Harus pakai ijazah Ustaz, biar sempurna, biar afdol, biar tajam, harus ada gurunya. Walaupun sholawat tanpa ijazah itu boleh, cuman kalau pengen kemanjuran datang kepada guru. Kan sering saya bilang berkali-kali. Coba lihat ke depan. Di sini nih orang sering lihat TikTok kan ya. Ini di TikTok nih. Ya Latif, ya Latif, ya Latifu, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latifu, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latifu, ya Latif. Apa ya Latif itu fungsinya? Ya Latif. Ya Latif itu kan untuk menarik datangnya rezeki, terutama orang-orang yang berusaha, para pedagang, supaya banyak pembelinya. Ini juga pakai ijazah. Dulu saya diijazahkan Ya Latif ini oleh guru saya, namanya Kiai Haji Muhyiddin.
Kiai Muhyiddin, muridnya Syekh Astari Banten, seorang wali. Syekh Astari Banten, muridnya Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri adalah imam Haramain, jadi imam di kota Makkah dan Madinah. Imam Syekh Hasan Basri, muridnya Sultan Maulana Hasanuddin. Dulu ia latih, saya diijazahkan oleh almarhum Kiai Haji Muhyiddin. Jadi kalau mau amalan dia latih, datang ke rumah. Ada lagi, ya Qawiyu ya mati birahmatika astaghitsu, ya Qawiyu ya mati birahmatika astaghitsu, ya Qawi ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Kan suka ada di sini nih di TikTok. Ada enggak? Itu amalan punya siapa? Ini amalan punyanya Imam Al-Ghazali. Dari mana asalnya? Dari Rasulullah. Ini amalan yang sering dibaca oleh baginda Rasul. Di saat baginda Nabi berhadapan dengan kesulitan hidup, Rasulullah sering baca ini. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Dibacanya berapa kali? 1000. Dulu saya diijazahkan ini oleh guru saya, namanya Raden Winata Kusuma. Kalau main ambil doang di sini boleh, cuman kemanjurannya kurang, ketajamannya kurang. Jadi harus ada guru. Makanya jangan heran, Kiai ada apa? Aku saya udah ngamalin ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak. Mana dagangan saya nggak laku-laku? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Mana dagangan saya nggak laku-laku? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mana dagangan saya nggak laku? Jadi kemanjuran malah kurang karena tidak ada ijazah. Makanya Nabi pernah bilang, kalau orang mencari ilmu tanpa guru, berarti gurunya itu Nabi itu. Dulu ada cerita begini nih, ini terutama buat para pedagang ya. Jadi sholawat itu jangan dianggap main-main. Dulu itu ada tukang dagang nasi goreng. Ini benar Pak, kalau dagang nggak ada amalannya, nggak ada wiridannya, sepi. Jadi wiridan itu buat narik. Rasulullah aja pakai wirid. Rasulullah lagi susah, Rasulullah lagi berhadapan dengan kesulitan hidup. Apa wiridnya? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Itu sampai setingkat Nabi masih wirid, saudara. Apalagi kita manusia biasa. Nabi setiap kali berhadapan dengan kesulitan hidup, Rasulullah wirid ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ini Pak, saya kasih tahu, kita punya anak, maaf ya, anaknya bandel, anaknya nakal, gede, tambah bandel, tambah nakal, dewasa sampai dia nikah punya istri, nakal juga, nggak pernah nengokin orang tuanya, nggak mau berbakti sama orang tuanya, hidupnya sendiri aja, padahal dulu yang gedein orang tuanya. Berarti kan nggak berbakti itu anak. Untuk menjadikan anak kita menjadi soleh-soleh apa? Ini amalannya nih, saya kasih tahu, supaya nggak susah-susah ngedidik anak. Kan sekarang susah ngedidik anak, nggak bisa pakai omongan. Bayang no dasar
Lah bapak juga masih main handphone. Buruan ngaji, bapak juga nggak pernah ngaji. Sholat, bapak juga nggak sholat. Untuk mendidik anak menjadi soleh-soleha, ini saya kasih tahu amalannya nih. Apa yang dibaca pada saat kita sholat sunnah, sujud yang terakhir bacalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu rabbi habli minas sholihin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu rabbi habli minas sholihin. Dibacanya 3 kali sujud yang terakhir, atau setelah sholat fardu selesai salam. Contoh nih, habis sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai langsung sujud lagi, berdoa yang kayak tadi itu. Udah itu aja amalin. Bukan kita yang didik anak kita, bukan kita yang ngurus anak kita, Allah yang langsung mendidiknya. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, Allah yang ngurus anak kita, bukan kita yang ngurus. Yufaqihu fiddin, Allah yang bakal jadikan anak kita pintar, Allah yang bakal jadikan anak kita menjadi cerdas. Bukan dengan ucapan. Susah Pak anak melawan zaman sekarang. Kita ngerasakan punya anak udah nikah, nengokin kita setahun sekali kalau mau lebaran doang. Dulu waktu kecil kita kasih jajan apa aja kita beliin, betul kan? Begitu dia nikah lupa sama kita, gak pernah bawain beras, gak pernah bawain gula, gak pernah beliin rokok buat kita. Jadi anak tuh gak berbakti sama kita. Doa kita kurang Pak. Makanya Nabi mengatakan doa sidinul mu'min. Doa itu adalah senjatanya bagi orang. Pak, kita nih kalau nggak pakai doa susah untuk ngelempengin orang, ngelurusin orang. Pakai doa, udah itu senjata yang paling ampuh. Doa, nanti doa yang bekerja dengan izin Allah sesuai dengan keinginan kita. Contoh nih saya kasih tahu, guru saya pernah bilang kalau baca Quran umpama Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, atau idza waqa'atil waqi'ah, atau Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ya Allah, dengan keberkahan surat Yasin, dengan keberkahan surat Al-Waqiah, dengan keberkahan surat Al-Fatihah, jadikanlah air ini menjadi obat. Sembuhkanlah segala macam penyakit yang ada pada diri saya, hilangkanlah segala macam penyakit yang ada pada diri saya, lahir batin luar dalam, dari ujung rambut sampai ujung mata kaki. Tiupin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali, wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiup, minum dah. Iya. Tuh, minum dah. Ini air Pak, masuk ke dalam tubuh kita, dia akan bekerja sesuai dengan perintahnya. Dia akan bekerja sesuai dengan perintahnya. Dia masuk ke aliran darah dibikin normal. Dia masuk ke dalam sel-sel dibikin sehat. Dia masuk ke dalam saraf terjadi permajaan sel. Dia masuk ke dalam tulang dibikin kuat. Dia masuk ke dalam jantungnya dibikin sehat. Dia masuk ke dalam ginjalnya dibikin sehat. Dia masuk ke dalam kulitnya dibikin sehat. Dia masuk ke dalam rambutnya dibikin sehat. Dia masuk ke dalam giginya dibikin sehat.
Dia akan bekerja sesuai dengan perintah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sakitnya cuma 2 kali seumur hidup. Pada saat masa hidup sama menjelang wafat. Masa hidup itu dulu Rasulullah pernah ada yang jahatin, ya, ada yang ingin mencelakai baginda Nabi sehingga meriang. Lalu Allah yang menyembuhkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Meriang doang, sakitnya Rasulullah itu cuma meriang, panas dingin. Yang terakhir, ya, sebagai penutup tausiah kita, yang terakhir baginda Rasulullah itu sakit pada saat menjelang sakaratul maut. Kenapa pada saat itu Rasulullah meriang? Karena Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, malaikat Israel, waktu mau dicabut. Nih, perhatiin nih, hebatnya Rasulullah didatangi malaikat Israel, mau dicabut, nanya dulu malaikat Israel, ya Muhammad, ada apa Israel? Saya datang atas perintah Allah. Untuk apa? Suruh ngambil nyawa kamu. Silakan. Pakai nanya malaikat Israel. Kalau sama kita gak bakalan. Bentot aja udah. Iya kan? Lu lagi si Udin kerjanya main gaplek lu. Tarik aja udah. Begini Pak, maaf ya, pernah lihat kan? Begini. Mata melotot, mulutnya monyong. Tuh. Itu sakaratul maut, ada yang sehari semalam, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun sakaratul maut. Sakit. Sampai Rasul tanya kepada malaikat Israel, sakit ya Rasul. Bagaimana rasa sakitnya? Seperti 70 bacokan pedang. Des. Sakitnya bukan main. Sampai baginda Rasul mengatakan, seringan-ringannya sakaratul maut seperti kawat berduri dimasukkan ke dalam tenggorokannya, lalu diputar-putar di perutnya. Apa saja yang nyangkut di kawat itu ditarik, diobrol-obrol oleh malaikat Israel. Kawat berduri Pak dimasukin tenggorokan kita, lalu diputar-putar, apa aja nyangkut di dalam itu. Kemudian diobrak-obrak, ditarik keluar masuk. Tuh rasa sakitnya sakaratul maut. Lu usah kawat berduri yang banyak durinya, 1 duri ikan nyangkut di tenggorokan, udah ngap kita. Tenggorokannya nyangkut nih, ada duri. Baru 1 duri aja kita udah kewalahan Pak nanganin 1 duri. Padahal duri lembut kan? Duri ikan lembut kan? Kecil, ini mah kawat. Tuh Rasulullah panas dingin pada saat itu. Ya Israel, kalau memang betul rasa sakit sakaratul maut seperti itu, ya Allah, saya tanggung seluruh rasa sakit sakaratul maut yang pada umatku. Saya yang tanggung ya Allah. Ditanggung oleh Nabi. Udah ditanggung sama Nabi, sakaratul maut masih begini kita. Ya, pernah kan lihat ada orang meninggal, matanya melotot, mulutnya monyong, pernah kan? Sini teh, matanya teh. Ini nih, dulu gue pernah ngeliat dia ngintipin orang. Ini nih mulutnya nih, waduh, suka ngomongin orang mulu. Udah teh, gak boleh gosip. Ikut, dia kan. Terus matanya gimana nih, melotot nih? Udah aja kasih kacamata, biar gak kelihatan. Tutup, bacain sholawat. Jadi jangan dikira apa namanya? Jadi jangan dikira mati itu enak. Maka yang terakhir, ini pesan saya. Banyak orang sekarang ini pada mikirin hidup enak. Saya ulangi nih,
Banyak sekarang ini orang pada mikirin hidup enak, yang dipikirin rumah bagus, mati melulu, rumah bagus, mobil mewah, istri 4. Banyak orang mikirin hidup enak, tapi sedikit orang yang mikirin mati enak. Banyak orang yang mikirin hidup enak, tapi sedikit orang yang mikirin mati enak. Ini mati enak nih, duduk di majelis ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahaladzim. Balagal hamdi ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hasil maqasidana. Sebutkan hajatnya sebutkan. Allahumma hasil maqasidana waqti hajatina, la ilaha illallah subhana qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.